Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novia Puspitasari, NIM 210001115, Ekonomi Pembangunan kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ekonomi yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia. Penjabaran, Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu proses dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan yang mencakup berbagai perubahan mendasarkan status sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional. Negara yang sedang berkembang di Indonesia menggunakan acuan dalam perumusan tujuan strategi dan program pembangunan. Tujuan akhir suatu pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat, karena manusia bukan hanya merupakan objek pembangunan, tetapi juga diharapkan bisa menjadi subjek yang secara makro dapat menjadi kemajuan pada suatu negara. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dengan parameter dan yang paling dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pembangunan manusia merupakan tolak ukur dalam mencapai pembangunan manusia yang baik dan berkualitas. Adapun 3 dimensi di antaranya yaitu umur panjang, hidup yang sehat, dan standar hidup yang layak. Selain itu pun, untuk mengukur dimensi pendidikan, yaitu gabungan dari indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan atau lebih asing dikenal dengan Human Development Index atau HDI. Dan sekarang lebih banyak yang mengenalnya dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United National Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report atau HDR. IPM itu sendiri menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Metode perhitungan. Metode perhitungan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Usia harapan hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir. 2. Pengetahuan diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah. Dan yang terakhir, standar hidup layak diukur dengan nilai konsumsi real per kapita. Angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup waktu lahir dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Perhitungan dilakukan dengan bantuan life table, namun belum dapat dilakukan di Indonesia. Yang kedua, alternatif penghitungan secara tidak langsung dengan menggunakan 2 variabel, yaitu rata-rata anak dilahirkan hidup atau live birth dan rata-rata anak yang masih hidup stay living untuk setiap wanita umur 15-49 tahun. Dan yang terakhir, penghitungan dilakukan dengan software Markpak. Pendidikan. Pendidikan ada 2 macam, yaitu 1. Angka melek huruf diperoleh dengan membagi banyaknya pendidikan pada umur 15 tahun dan dapat membaca dan menulis dengan seluruh pendidikan berusia 15 tahun. Dan yang kedua, rata-rata lamanya sekolah itu pun merupakan kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh seseorang dalam mengikuti pendidikan formal, dihitung dari jenjang pendidikan tinggi yang ditamatkan atau yang pernah diduduki. Standar hidup layak. Standar hidup layak ada 2 macam. Yang pertama, indikator yang digunakan adalah konsumsi real per kapita yang disesuaikan dengan rumus Atkinson, dan yang kedua, penghitungan indikator ini diperoleh dari data pengeluaran konsumsi hasil pengolahan Susenas yang dideflasi dengan indeks harga konsumen atau IHK. IPM mempunyai pengukuran, ada 4 macam. Yang pertama, ada 3 komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia pada suatu negara. 2. Tingkat kesehatan diukur pada harapan hidup saat lahir atau tingkat kematian bayi. Yang ketiga,
Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf dengan bobot 2/3 dan rata-rata lama sekolah dengan bobot 1/3, dan yang terakhir itu pun ada standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita pada saat per tahun. Rumus IPM. Rumus IPM itu pun adalah 1/3 dikali indeks harapan hidup ditambah indeks pendidikan, ditambah indeks standar hidup layak. IPM mempunyai manfaat antara lain, yang pertama, untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, untuk menentukan peringkat pembangunan di suatu negara. Dan yang terakhir, IMP adalah data strategis karena digunakan untuk mengukur kriteria pemerintah. Pencapaian IPM di Provinsi Jawa Tengah. IPM kurang 60 atau lebih dikenal dengan istilah IPM rendah. 60 kurang dari IPM kurang 70 atau lebih dikenal dengan IPM sedang. 70 kurang dari IPM 80 lebih dikenal dengan IPM tinggi. Dan yang terakhir, IPM lebih dari 80 atau lebih dikenal dengan IPM sangat tinggi. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai 2014. IPM di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 66,08, di tahun 2011 berubah menjadi 66,04, di tahun 2012 berubah menjadi 67,21, di tahun 2013 naik menjadi 68,02, dan yang terakhir pada tahun 2014, IPM di Provinsi Jawa Tengah naik drastis menjadi 68,78. Kesimpulannya yaitu IPM dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Angka melek huruf tahun 2011 sampai 2013. Kabupaten atau kota Samarinda pada tahun 2011 adalah 98,02, pada tahun 2012 adalah 98,56, pada tahun 2013 menjadi 98,62. Pada Kabupaten atau kota Kalimantan Timur pada tahun 2011 mencapai 97,21, pada tahun 2012 mencapai 97,55, dan yang terakhir pada tahun 2013 mencapai 97,95. Kabupaten atau kota Kutai Barat pada tahun 2011 angka melek hurufnya adalah 96,60, pada tahun 2012 mencapai 96,61, dan pada tahun 2013 mencapai 97,12. Dan pada tahun 2011 di Kabupaten atau Kota Bontang, angka melek hurufnya adalah 99,21, dan pada tahun 2012 mencapai 99,21, dan pada tahun 2013 mencapai 99,25. Tingkat kecerdasan seseorang itu merupakan produk gabungan dari keturunan, pendidikan, dan pengalamannya. Prestasi pembangunan masyarakat itu dapat diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat yang tinggal di daerah situ dan telah memanfaatkan sumber daya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakatnya. Karena hidup cerdas dan sehat dapat meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang. Di dalam indeks pembangunan manusia ini terdapat 2 indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Karena itu pun dapat mencerminkan huruf di dalam komponen ini tidak banyak diperdebatkan, karena angka melek huruf dapat digunakan UNDP bervariasi antar negara lain, serta angka melek huruf ini dapat diartikan sebagai mampu membaca dan menulis. Kesimpulan dari laporan Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia ini karena suatu negara ataupun wilayah yang dapat digambarkan melalui indeks pembangunan manusia yang mempunyai 3 dimensi pembangunan manusia, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Pengetahuan, dan 3. Kehidupan yang layak.
Ketiga indeks ini diharapkan dapat mencerminkan dan mewakili indikator yang ada pada pembangunan manusia lainnya. Karena dari tiga komponen